Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan Rektor UMN Al-Wasliyah resmi melantik Dr. Leni Handayani sebagai Dekan Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah. Pelantikan ini dihadiri oleh Dekanat dan Badan Pengurus Harian Al-Jam'iyatul Wasliyah. Rektor UMN Al-Wasliyah yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 melantik Dr. Leni sebagai Dekan terpilih Fakultas Pertanian menggantikan posisi dari Dr. Bambang Hermanto. Sebelum resmi dilantik, Dr. Leni menjabat sebagai Kepala Program Studi Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah. Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Ridwanto MSI mengatakan, dengan dilantiknya dekan yang baru, Fakultas Pertanian mampu mempersiapkan akreditasinya di tahun ini, sehingga di tahun 2023 Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian UMN Al-Wasliyah sudah mendapat nilai akreditasi terbaru. Untuk melanjutkan daripada cita-cita dari para dosen dan dekan sebelumnya, barangkali kami akan membuka prodi baru yaitu agroekoteknologi yang selama ini diidam-idamkan oleh banyak katakanlah alumni, kemudian mahasiswa, kenapa tidak dibuka? Ini kesempatan bagi kami berjuang untuk membesarkan Fakultas Pertanian. Dalam kesempatan ini, Dr. Leni juga menyampaikan akan membuka program S2 Agribisnis. Sekretaris Badan Pengurus Harian Al-Jam'iyatul Wasliyah Bapak Dr. Khairil As'adi mengatakan, Dekan Fakultas Pertanian yang baru harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dan mampu melaksanakan apa yang diamanahkan oleh organisasi. Sudah barang tentu ya kita sangat berharap untuk kontribusi yang barangkali mungkin ya luar biasa dari beliau, karena dia waktu dilantik tadi sambil menangis. Intinya bahwa kami melihat secara psikologis dia akan berusaha mencapai apa yang menjadi mutu UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, Rifki Kusuma, Indar Al-Majid, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Laboratorium Terpadu Farmasi UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan penyusunan job safety analysis dan standar operasional prosedur yang baik dan benar. Kegiatan ini dihadiri oleh dosen, laboran, asisten lab, dan mahasiswa farmasi UMN Al-Wasliyah. Laboratorium Terpadu Farmasi UMN Al-Wasliyah mengadakan pelatihan penyusunan job safety analysis atau JSA dan standar operasional prosedur atau SOP yang baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Abdul Halim Harahap Kampus Muhammad Yunus Karim UMN Al-Wasliyah pada Kamis 7 Juli 2022. Kegiatan ini diikuti oleh dosen farmasi, kepala LPM, sekretaris LPM, kepala bidang akreditasi LPM, laboran, asisten lab, dan mahasiswa UMN Al-Wasliyah. Pelatihan ini dilaksanakan agar nantinya para peserta dapat membuat SOP yang baik dan benar, di mana SOP ini nantinya akan mendukung akreditasi di Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah. Pelatihan kali ini dipimpin oleh Bapak Ivan Sarifudin yang merupakan trainer tersertifikasi BNSP serta Direktur Lab Mania Indonesia. Hal pertama yang beliau sampaikan yaitu mengenai pentingnya penerapan K3 di laboratorium. K3 harus diterapkan di laboratorium untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian akibat cedera dan sakit, serta menjaga reputasi perusahaan. Selain itu disampaikan pula bahwa ada beberapa potensi bahaya di laboratorium, yaitu bahaya bahan kimia, bahaya biologi, bahaya fisik, dan bahaya keselamatan. Untuk itu, setiap orang yang akan beraktivitas di laboratorium harus menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata laboratorium, sarung tangan, sepatu, serta masker. Pertama, laboran itu harus mengetahui identifikasi resiko pembuatan job safety analysis, kemudian juga laboran harus menguasai cara supaya dia mempunyai prosedur penyimpanan bahan yang tepat, kemudian juga laboran harus menguasai kompetensi terhadap interpretasi hasil, dan terakhir harus menguasai prosedur penggunaan dan peralatan laboratorium yang benar. Pertama, yang pasti
kita K3 dulu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa teman-teman mahasiswa dapat bekerja dengan K3 yang benar, kemudian juga dapat bekerja sesuai dengan SOP karena ketersediaan laboratorium yang benar, kemudian juga menggunakan peralatan yang benar sesuai prosedur. Beliau juga mengingatkan bahwa hal yang tak kalah penting untuk dilakukan oleh laboran adalah membuat dokumentasi dari apa yang telah dikerjakan. Dijelaskan lebih lanjut, untuk pembuatan SOP di laboratorium, pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu jenis tulisan, ukuran tulisan, dan ukuran kertas. Beliau menyampaikan ada 4 langkah mudah menyusun prosedur. Yang pertama yaitu pembuatan prosedur pengendalian dokumen, kedua tentukan isi prosedur, ketiga review, revisi, persetujuan, dan yang terakhir kaji ulang secara berkala. Nah, pertama kita harus mengikuti metode yang benar ya. Salah satu metode yang digunakan adalah metode ISO TR supaya kita bisa terstandar mengikuti standar internasional. Yang kedua ada 4 langkah ya teman-teman. Jadi pertama adalah kita membuat SOP, pembuatan SOP yang sering disebut SOP pengendalian dokumen. Kemudian kita membuat dokumen sesuai apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga membuat penetapan siapa yang membuat, mereview, dan mengkaji ulang serta menandatangani. Dan terakhir kita menetapkan kapan harus mengkaji ulang dokumen tersebut. Saya harapkan pertama peningkatan kompetensi di bidang K3 laboratorium, juga peningkatan kompetensi di bidang pembuatan SOP dan IK untuk seluruh peralatan di laboratorium. Kepala Laboratorium Terpadu Farmasi UMN Al-Wasliyah, Ibu Ani Sartika Daulay SHC MSI berharap, setelah adanya pelatihan ini para peserta dapat memahami cara membuat SOP yang baik dan benar. Kita harapkan agar semuanya sudah memahami bagaimana cara penyusunan SOP yang baik dan benar tersebut. Nah jadi nanti semua SOP yang ada yang kita buat di laboratorium farmasi yang digunakan untuk penyusunan berkas-berkas akreditasi yang diperlukan nanti akan baik dan dapat nilai yang terbaik untuk akreditasi mendatang. Salah satu laboran di Laboratorium Terpadu Farmasi UMN Al-Wasliyah merasa sangat senang dengan adanya pelatihan ini. Saat ini para laboran sudah dapat menyusun job safety analysis dan SOP di laboratorium dengan baik dan benar. Jadi ilmu yang kita dapatkan, kita bisa tahu cara penyusunan SOP yang baik dan benar. Jadi kita bisa tahu cara penanganan jika ada terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Di sini kita juga tahu bagian dari logo-logo bahan kimia yang berbahaya, apa yang bisa disatuin dan apa yang tidak boleh disatuin gitu. Nah, yang saya harapkan semoga Laboratorium Farmasi UMN lebih dapat berkembang lagi dengan SOP yang benar, dengan cara kerja yang benar, dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, UMN Al-Wasliyah merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dengan menyembelih 5 hewan kurban. Kegiatan ini berlangsung di kampus Abdurrahman Syihab, UMN Al-Wasliyah. Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Pendidikan Islam atau LP3I UMN Al-Wasliyah menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di kampus Abdul Rahman Syihab UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini diadakan pada hari Senin 11 Juli 2022. Di Idul Adha 1443 Hijriah ini, UMN Al-Wasliyah berkurban 3 ekor lembu dan 2 ekor kambing. Nantinya hewan kurban ini akan dibagikan kepada peserta kurban, pegawai, serta masyarakat di sekitar UMN Al-Wasliyah. Wakil Rektor 3 UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Anwar Sadat SAGMhu mengatakan bahwa berkurban adalah bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Adapun makna berkurban di Hari Raya Idul Adha ini adalah wujud atau ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, dan nikmat-nikmat yang lain. Maka sebagian dari nikmat yang diberikan Allah itu kita korbankan yang terbaik darinya sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dilaksanakan dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengorbankan
anak kandung yang dia cintai sebagai wujud pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di ujung dari perintah kurban itu adalah diganti oleh Allah dengan kambing atau kibas yang besar, yang baik, dan inilah menjadi contoh amal ibadah yang terus-menerus diamalkan oleh umat Islam setiap hari raya Idul Adha sampai hari kiamat. Ibu Dewi Nurmala SSM Hum, salah satu peserta kurban, merasa sangat bersyukur karena dapat berkurban di tahun ini. Selain itu, beliau mengatakan bahwa dengan adanya kurban ini, maka Women Al-Wasliyah dan juga peserta kurban dapat memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah hari ini UMN Al-Wasliyah telah mengadakan acara kurban tahun 1443 Hijriah. Saya sebagai salah satu peserta kurban sangat bersyukur kepada UMN Al-Wasliyah karena telah mengadakan acara ini. Acara ini sungguh sangat memberikan banyak manfaat kepada peserta kurban dan juga kepada masyarakat sekitar. Sebab dengan ini UMN Al-Wasliyah dan juga peserta kurban bisa memberikan bantuan dan bisa memberikan sedekah kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan, khususnya kepada fakir miskin. Dan harapan saya bahwa acara ini akan tetap terus berlanjut pada setiap tahunnya, karena hal ini memberikan keberkahan dan kesejahteraan bagi saya, khususnya pada keluarga dan juga kepada UMN Al-Wasliyah. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.